Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan karunia-Nya yang sangat banyak kepada kita yang kita tidak mampu menghitungnya. Nikmat Allah sangat banyak dan kita wajib mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku tambah. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, mengingkari nikmat Allah, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku, kata Allah, itu sangat pedih. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling baik di muka bumi, bahkan makhluk Allah terindah. Tidak ada makhluk yang lebih indah melebihi baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling penyayang, manusia yang paling berakhlak, berbudi luhur, mencintai umatnya, menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Di penghujung malam beliau berdoa menangisi umatnya. Beliau berdoa kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Ketika umatnya menyeberangi sirat, jembatan di hari kiamat nanti, Rasulullah ada di penghujung sirat. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Allahumma sallim ummati ya Rabb. Ya Allah, umatku, ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah. Jadi Rasulullah sangat memohon kepada Allah agar umatnya yang menyeberangi jembatan Syirat diberi kemudahan oleh Allah. Rasulullah selalu memberi syafaat yang terbaik untuk umatnya. Maka sudah menjadi hak Rasulullah dan menjadi kewajiban bagi kita untuk mengenal Rasulullah dari dekat. Untuk memahami siapa Rasulullah, akhlaknya, budi pekertinya, bagaimana perihal Rasulullah SAW, pakaiannya, solatnya, berjalannya, tidurnya, duduknya, perangnya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang bapak, sebagai paman dan seterusnya. Maka hendaklah kita menyontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri toladan yang baik. Maka tidak layak seorang muslim mengidolakan penyanyi dari Korea, artis dari Korea, atau bintang film dari India, dari Barat. Tidak layak sama sekali. Seandainya kita tahu betapa indahnya Rasulullah, akhlaknya, perangainya, wajahnya, budi pekertinya, tak sempat kita mengidolahkan manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas bab maja'a fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tempat tidur Rasulullah. Bagaimana tempat tidurnya Rasulullah? Firash. Apa sih artinya firash? Huwa ma yabsutuhu al-insan tahtahu
idza arada an yajlisa aw yanam. Firash adalah sesuatu yang digelar oleh seseorang, digelar atau dibentangkan di bawah ketika orang itu hendak duduk atau tidur. Jadi tempatnya atau tepatnya ya alas tidur Rasulullah. Ya, bukan kasurnya Nabi, bukan spring bednya Nabi, enggak, tapi alas tidur. Bagaimana alas tidurnya Nabi? Diterangkan di sini oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, wa kullama kana aktsaru rahatan wa kullama kana aktsaru rahatan lil insan kana bud'atan litulin naum wa kasratil khumul wal kasal. Tempat tidur semakin nyaman, ya, semakin enak, semakin empuk, maka menyebabkan seorang semakin panjang tidurnya, semakin menambah rasa malasnya dan rasa tidak bergairahnya. Jadi nggak bergairah, males, pengen laya-laya terus. Begitulah manusia membuat tempat tidurnya senyaman mungkin, kasurnya seempuk mungkin, ruangannya sesejuk mungkin. Itu manusia zaman sekarang. Lalu bagaimana dengan tempat tidurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu kita bandingkan dengan tempat tidur kita. Nanti kita terangkan. Wa bainama idza kana 'alal khilafi dzalik, sebaliknya jika seseorang tempat tidurnya itu tidak empuk, tidak terlalu nyaman, fa innal insana yanamu alaihi hajatahu faqat. Niscaya manusia akan tertidur sebatas kebutuhannya. Berbeda dengan orang yang tidurnya sejuk, kasurnya empuk, selimutnya tebal, nyaman. Niscaya orang itu tidurnya akan lebih dari kebutuhannya. Ada rasa malas di situ. Ada rasa terlalu nyaman sehingga susah bangun. Dan itu Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah tidak mau seperti itu. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu al-furusul wathirah. Rasulullah itu tidak punya kasur atau alas tidur yang empuk, yang nyaman, tidak punya. Tidak punya. Wa innama kana lahu kisa'un minas suf. Akan tetapi alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari suf. Yunamu alaihi. Wa innama kana lahu kisa'un minas suf yunamu aw yanamu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alas tidurnya terbuat dari kain suf, kain wol yang Rasulullah tidur di atasnya. Dan dalam riwayat tempat tidur beliau terbuat dari kulit. Kulit yang diisi serabut. Serabutnya pohon kurma. Ya, wa kana naumuhu sallallahu alaihi wasallam nauma hajatin li irahatil badan. Sesungguhnya tidurnya Rasulullah itu tidur kebutuhan. Li irahatil badan, untuk mengistirahatkan badan. Tidak lebih dari itu. Berbeda dengan tidurnya kita. Tidurnya kita itu seringkali tidur malas. Kalau Rasulullah tidurnya tidur untuk kebutuhan. Untuk mengembalikan stamina untuk berjuang, berdakwah, ngajari manusia. Berbeda dengan kita, tidurnya itu lebih dari kebutuhan. Ada males di situ, ada pengen santai-santai di situ. Berbeda dengan Rasul, tidurnya itu tidur karena kebutuhan. Ya'wi ila firashihi biqadri ma yahtaju jismuhu minar raha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merebahkan badannya di tempat tidurnya sebatas kebutuhan jasmaninya untuk istirahat. Wala yazidu ala dzalik, dan tidak lebih dari itu. Enggak males-malesan. Ya, kata orang Jawa bangkong. Bangkong itu tidur nyenyak, enggak bangun-bangun. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Li'anna lahu fil hayati
muhimmatan azimatan. Karena Rasulullah di dalam kehidupannya memiliki misi yang agung. Berbeda dengan manusia yang biasa-biasa saja. Bahkan dalam riwayat Rasulullah berkata kepada Khadijah, inna ahadar rahati qadintaha. Inna ahadar rahati qadintaha. Wahai Khadijah, sesungguhnya waktu santai telah pergi, telah hilang. Ketika Rasulullah dapat wahyu, inna ahadar rahati wan naumi qad intaha. Sesungguhnya masa santai-santai, masa tidur telah habis. Tidak boleh. Saya santai-santai tidak boleh. Fahiya Rasulur Rabbil Alamin. Itulah Rasulullah, Rasul dari Rabb semesta alam. Wa qudwatu ibadatillah ajma'in. Beliau adalah qudwah, suri toladan bagi semesta alam. Mari kita baca bagaimana tempat tidur Rasulullah. Apakah tempat tidurnya Rasulullah itu ranjang yang empuk? Ataukah bagaimana? Mari kita baca. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali bin Hujrin qal haddatsana Ali bin Mushirin an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah. Beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling dicintai Rasulullah, istri tercinta beliau Aisyah. Aisyah berkata radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, innama kana firasyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin khashwuhu lifun. Sesungguhnya alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah, saya ulangi, sesungguhnya alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai untuk beliau rebahan tidur hanyalah min adamin, sebatas terbuat dari kulit. Khashwuhu lif, yang disumbal, yang disumpat, yang disumbal. Disumbal diapakan sih? Dimasukin atau diisi dengan serabut, dengan sabut atau dengan serabut dari pohon kurma. Innama kana firasyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaih min adamin. Sesungguhnya tempat tidur yang dipakai Rasulullah tidur hanyalah sebatas bahan yang terbuat dari kulit yang sudah disamak biar gak najis. Ya. Hashwuhu lif, yang disumbal, yang disumpal atau yang diisi dengan serabut atau sabut dari pohon kurma. Sesederhana itulah tempat tidur Rasulullah. Sesederhana itulah tempat tidur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang hidupnya sengsara, siapapun yang hidupnya sederhana, yang menderita, yang miskin, bandingkan kehidupanmu dengan perjuangannya Rasulullah, penderitaan Rasulullah, keadaan Rasulullah, niscaya musibah yang menimpamu terlalu ringan jika dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sejak kecil sebelum lahir sudah ditinggal wafat oleh sang ayah. Sejak kecil Rasulullah hidup di negeri asing bersama ibu susu, sama orang-orang yang asing. Ketika umur 6 tahun Rasulullah ditinggal wafat sang ibu. Umur 6 tahun ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya. Artinya nggak punya bapak lagi, nggak punya umi lagi. Yatim piatu. Yatimul abawain fissana al-assadis min umurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah umur 6 tahun sudah yatim piatu. Hidupnya terlunta-lunta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempat menggembala kambing. Akhirnya Rasulullah menemui kebahagiaan nikah sama Khadijah. Nanti ditinggal wafat Khadijah, punya anak 7. Semuanya wafat sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah. Rasulullah ditinggal putrinya Zainab. Rasulullah ditinggal putrinya Ruqayyah. Rasulullah ditinggal wafat lagi Ummu Kulthum. Ditinggal wafat Qasim. Ditinggal wafat Abdullah. Ditinggal wafat Ibrahim. Bagaimana kepedihan seorang ayah ditinggal wafat putra-putrinya, putra-putrinya. Hidupnya Rasul sederhana. Tidak pernah Rasulullah makan kenyang daging, nggak pernah.
Bahkan berhari-hari di rumah Rasulullah tidak ada kompor nyala. Bahkan tempat tidurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut dari pohon kurma. Sesederhana itulah kehidupan Rasulullah. Maka siapapun orang yang menderita ini dari umatnya, bandingkan penderitaanmu dengan penderitaan Rasulullah. Wallah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ya, musibah yang menimpa kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan musibah yang menimpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ditimpa oleh Allah kesedihan, bandingkan kesedihanmu dengan prahara dan musibah yang menimpa Rasulullah. Niscaya akan tambah rasa syukurmu kepada Allah. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu. Supaya kita mau bersyukur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu nggak punya tempat tidur lain karena Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan innama itu artinya ya cuma itu tok, bukan yang lain. Innama itu yufidul hasr, yang artinya hanya itu saja, nggak ada yang lain. Innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin. Hashwuhu lifun. Tempat tidurnya Rasulullah yang dipakai beliau rebahan tidur hanyalah, gak ada yang lain, ya cuma itu tok. Hanyalah terbuat dari apa tadi? Adam, terbuat dari kulit hewan dan diisi dengan serabut atau sabut dari pohon kurma. Ini menunjukkan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah. Yang mana kebanyakan manusia itu pengennya senyaman mungkin tempat tidurnya. Cari yang harganya mahal, yang empuk, yang nyaman, yang enak. Biar tidurnya anteng. Kalau Rasulullah enggak. Malah Rasulullah enggak mau yang empuk-empuk. Karena itu mengganggu beliau dari ibadah di malam hari. Oke, kita lanjutkan hadis yang kedua, ikhwatal iman. Hadis berikutnya qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi radhiyallahu anhu aw rahimahullah. Haddatsana Abul Khattabi Ziyad ibnu Yahya al-Basri. Qala haddatsana Abdullah ibn Maimun. Qala haddatsana Ja'far bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Haddatsana Ja'far bin Muhammadin an abihi, bukan Rasulullah ya, itu perawi. Haddatsana Ja'far ibnu Muhammadin an abihi qala su'ilat Aisyatu, ibunda Aisyah, zaujatur Rasul, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya beliau ini. Maka firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitika atau fi baitiki. Wahai zaujat Rasul, istri Rasulullah, Siti Aisyah, bagaimana alas tidur atau tempat tidurnya Rasulullah yang ada di rumahmu? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, min adamin hashwuhu min lifin. Tempat tidurnya Nabi, alas tidurnya Nabi itu terbuat dari kulit. Terus dimasukin atau disumpal dengan serabut dari pohon kurma. Wa su'ilat Hafsah. Hafsah pernah ditanya, istri Nabi yang lain. Hafsah adalah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab, istri Rasulullah. Beliau juga pernah ditanya radhiyallahu anha, "Ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki?" Wahai ibunda Siti Hafsah, bagaimana alas tidurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu di rumahmu? Qalat, maka Hafsah berkata, mishan nasnihi thinyataini fayanamu alaihi. Alas tidurnya Rasulullah adalah kain yang terbuat dari wol.
suf atau wol yang saya lipat 2 lipatan. Yang dilipat 2 lipatan, terus Rasulullah tidur. Falamma kana dzata lailatin qultu, pada suatu malam aku pernah berkata kepada Rasulullah, "Lau sanaituhu arba'a sinyatin lakana auta lahu." Sekiranya aku lipat menjadi 4, niscaya lebih nyaman untuk Rasulullah. Fasanainahu lahu bi arba'i sinyatin. Maka aku lipat, ujungnya ditaruh di ujung yang lain menjadi 4. Falamma asbaha, ketika pagi hari, Rasulullah berkata, "Ma farashtum liyal lailah." Wahai Hafsah, apa yang kamu lakukan dengan alas tidurku tadi malam? Maksudnya, bagaimana kamu tata tempat tidurku tadi malam? Qalat qulna, "Huwa firashuka illa anna thanainahu bi arba'i sinyatin." Ya Rasulullah, memang itu ya alas tidurmu yang biasa Anda pakai. Hanya saja kami lipat lagi menjadi 4. Ujung yang lain kita tempelkan ke ujung yang lain agar semakin bertambah tingkatannya, semakin empuk. Qulna huwa awta'u laka, supaya lebih nyaman, lebih empuk, lebih enak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rudduhu li halatihi al-ula." Kembalikan lagi tikarku itu seperti semula. Artinya jangan dilipat-lipat tinggi. Terlalu nyaman. Fa innahu mana'atsni wa ta'atuhu sholatil lailah. Karena kenyamanan kasur itu, atau bukan kasur, alas tikar tadi membuat aku terhalangi dari sholat malam. Menghalangi aku dari sholat malam. Subhanallah. Alangkah sederhananya kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita ikhwatal iman sangat menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Lah, hadis ini diterangkan oleh Asy-Syarih Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan yang hadis yang kedua ini ya, fi isnadihi Abdullah bin Maimun huwa matrukul hadis. Di dalam isnadnya ada seorang rawi namanya Abdullah bin Maimun. Dia ini matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Fal hadisu dha'ifun jiddan la yuhtajju bihi. Hadis ini lemah, sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah karena kelemahannya. Illa, hanya saja ma dzakara atau ma dzukira an Aisyata fi jawabiha inna sahih. Tetapi jawaban Aisyah dalam hadis ini yang mengatakan bahwa tempat tidur Rasulullah terbuat dari kulit yang disumpal dengan serabut pohon kurma itu benar karena ada hadis lain yang menguatkannya. Ada hadis lain sahih yang menunjukkan hal itu. Jadi sanadnya ini lemah, tapi jawabannya Aisyah itu sama dengan hadis lain yang sahih. Yaitu hadis sebelumnya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih. Kesimpulannya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah tempat tidur Rasulullah itu sangat-sangat sederhana. Coba saya bacakan riwayat yang lain yang belum dicantumkan Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Nabi. Ada hadis lain, saya bacakan. An ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Silakan diperhatikan, ini hadis yang luar biasa. Dakhala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Umar bin Khattab masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala hasirin qad athara fi janbihi. Wa qad athara fi janbihi.
Jadi Umar bin Khattab mendatangi Rasul, dikala itu Rasulullah ada di atas tikar, yang tikar itu sampai membekas di sisi tubuh Rasulullah, di lambung Rasulullah. Ngecap kata orang Jawa, membekas. Ya, jadi kasarnya tikar itu membekas di lambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat keadaan seperti itu, dalam riwayat yang lain Umar menangis. Fabaka, Umar menangis, nggak tega lihat Rasulullah ya tidur di atas alas tidur yang kasar sampai membekas di tubuh beliau. Umar nangis. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abkaka ya Umar?" "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang buatmu menangis wahai Umar? Apa yang buatmu menangis? "Ya Rasulullah, aku telah mengetahui Romawi, Raja Romawi, Kaisar Romawi, dan Kisra, Raja Persia. Mereka di atas singgasananya, di atas permadaninya, empuk, nyaman, enak. Sedangkan engkau ini Rasulullah. Rasulnya Allah tidur dalam kondisi seperti ini. Sampai tikarnya yang keras membekas di lambungmu. Ya Rasulullah, lawit takhotta firasyan. Seandainya kami buatkan kasur yang lebih nyaman untukmu, tentu lebih baik ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La ya Umar. Atardo ya Umar. Lahum ala tardo ya Umar. Lahumud dunya walanal akhirah." Tidakkah engkau ridha wahai Umar? Bagi mereka kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat. Lahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka Romawi, Persia, orang-orang kafir, dunia seisinya silakan ambil. Walanal akhirah, tapi bagi kita lah kehidupan akhirat. Sangat sederhana kehidupan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah lebih baik kami buatkan untukmu kasur yang empuk untukmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Mali walid dunya wa malid dunya wa mali." Ada apa diriku dengan dunia ini wahai Umar? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin saro fi yaumin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Demi Allah wahai Umar, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini kecuali seperti seorang yang menunggangi kendaraan yang berjalan di hari yang sangat panas. Kemudian dia berhenti bernaung di sebuah pohon untuk istirahat beberapa saat. Setelah itu dia pergi melanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan di dunia. Seperti musafir. Musafir itu tidak niat singgah lama-lama di suatu tempat. Karena dia harus melanjutkan perjalanan. Khawatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu semua menunjukkan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah. Dalam hadis yang lain menunjukkan kesederhanaan rumah dan tempat tidur Rasul. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya fa idza qama bastuhuma atau basattuhuma fa idza qama basattuhuma." Kata Aisyah, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah." Aku dulu pernah tidur di depan Rasulullah. Wa rijlaya fi kiblati, sedangkan kedua kakiku ada di posisi kiblatnya Rasulullah. Kedua kakiku ada di posisi kiblatnya Rasulullah. Dan pada waktu itu Rasulullah sedang sholat. Fa idza sajada, ketika Rasulullah sujud, ghamazani, maka kakiku disentuh Rasul. Ya, kakiku disentuh Rasul. Faqabattu rijlaya, maka aku tarik kakiku. Fa idza qama, dan jika Rasulullah berdiri tegak,
basattuhuma, maka aku luruskan kembali kedua kakiku. Itu nggak bisa tergambar itu, atau bisa digambarkan betapa sederhananya dan sempitnya rumah Rasulullah. Sampai Rasulullah kalau sholat aja itu kiblatnya di situ ada kakinya Aisyah, dipegang supaya ditarik dulu. Nanti kalau Rasulullah berdiri dihamparkan lagi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya, sempitnya rumah Rasulullah. Tapi hati yang lapang itulah yang telah melapangkan rumah itu. Betapa banyak orang membangun istana, tapi karena hatinya sempit, istana yang megah sekalipun tidak nyaman sama sekali. Adapun rumah Rasulullah sangat sempit, tapi mereka adalah orang yang kaya hati, makanya Allah melapangkannya. Perhatikan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Suatu malam aku pernah kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Ya, di tempat tidur tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltamastuhu. Kemudian aku mencarinya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau sebelah dalam keadaan beliau sedang di tempat sujud. Jadi Rasulullah pernah tidur sama Aisyah malam-malam, tidak ada di tempat tidur. Maka dicari sama Aisyah, ternyata tangannya Aisyah ini menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah yang bagian dalam. Ya, kan telapak kaki kan begini nih. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Nah, ketika Rasulullah sujud itu kepegang kakinya Rasulullah itu oleh Aisyah. Berarti itu kan menunjukkan sempit sekali rumah Rasulullah. Sederhana sekali rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis juga dikatakan ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhama wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'in. Kata Aisyah, Rasulullah wafat tidak meninggalkan harta apapun. Tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan onta. Wala awsa bi syai'in, dan Rasul juga tidak berwasiat apapun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini semuanya menunjukkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, betapa sederhananya Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah, rumahnya Rasulullah. Makanya kalau sampean masuk rumah sampean luas, lapang, bersyukurlah, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatal iman, ini adalah bab yang singkat, tidak panjang lebar, bahkan kalau di kitab syarahnya ini cuma 2 halaman. Kalau di kitab yang bukan syarah mungkin cuma 1 halaman. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan bab maja'a fi tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab ini kita cukupkan sampai di sini, dan yang bisa kita petik dari situ adalah bahwa Rasulullah itu orangnya sangat sederhana. Jika Rasulullah ingin kenyamanan pada masa itu sudah bisa. Dan alatnya ada. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah hidup dalam kesederhanaan. Dan Rasulullah SAW tidak ingin kenyamanan itu menghalangi beliau untuk bangun di tengah malam. Maka hendaklah ikhwatal iman kita menyuntur Rasulullah SAW. Hiduplah dalam kesederhanaan. Karena semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu semua ada hisabnya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka yang ada disyukuri, dan semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu membantu kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya.
Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.